Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan terkutuk dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dialah yang menciptakan kamu dari diri yang satu dan Dia menciptakan daripada istrinya. ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا Saya terima nikah dan kawinnya Novia Anggraini binti Bapak Bambang Irawan untuk diri saya sendiri dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita masih dapat melangsungkan pembelajaran secara daring. Semoga teman-teman siswa-siswi Madrasah Aliyah Negeri Demak dalam keadaan yang sehat dan berbahagia. Karena tanpa adanya kebahagiaan dalam diri kalian, maka pembelajaran akan sulit untuk masuk dalam pikiran. Dalam bab kali ini sebenarnya paling enak disampaikan secara langsung, karena nanti akan ada pertanyaan-pertanyaan yang pengembangan dari materi. Kemarin saya sudah memberikan tugas berupa tanggapan mengenai menikah. Apa yang kalian pikirkan tentang pernikahan? Kalian mau menyebutkan yang bagaimanapun tidak masalah, kan? Yang penting adalah tentang pernikahan. Pak, menikah itu adalah unsur suka dan suka antara aku dengan dia, sehingga aku dan dia menjadi sebuah kita yang nantinya akan membina rumah tangga dan melangsungkan keturunan sampai ke anak cucu dan bla 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 bla. Boleh seperti itu. Pada dasarnya pernikahan yaitu penggabungan dua sejoli antara cowok dan cewek untuk dihalalkan, sehingga nanti apa yang diperbuat dia itu halal dan ibadah semuanya itu. Yang mulanya antara lanang dan wadon, cowok dan cewek melakukan hubungan, entah itu cuman sebatas bersentuhan tangan, itu haram karena bukan mahram. Sekarang karena sudah dinikahkan, maka bersentuhan kulit itu menjadi halal. Yang mulanya mencium itu adalah dosa, haram, dan sekarang mencium itu malah halal dan ibadah, ya kan? Jadi keuntungan atau keunggulan mereka yang sudah menikah dengan yang tidak, orang yang menikah itu pahalanya lebih banyak ketimbang orang yang belum menikah. Orang yang belum menikah, dia harus mencari pahala itu dengan ibadah, dengan bersedekah, dengan yang lain-lain. Ini orang yang sudah menikah, ini cuman saling dengan istrinya, misalkan, ibu saya mau berangkat, atau sayang saya mau berangkat kerja dulu, misalkan kayak gitu. Dicium tangannya, ini cium tangannya doang, ibadah gitu kan. Setelah ini itu kamu pulang dari kerja misalkan, assalamualaikum, masuk rumah, istrinya senyum pada suami, ibadah lagi gitu. Jadi itu keunggulan dari pernikahan. Secara pengertian sendiri, kalian bebas mau membuat pengertian yang macam apa, tetapi versi saya lebih suka suatu akad yang menghalalkan pergaulan antara seorang lelaki dengan seorang perempuan yang bukan mahram. Jadi akibat menikah, hidup menjadi lebih indah dan berkah. Wah, jadi do kepengen nikah gitu. Ya tidak masalah itu. Perlu lagi kalian ketahui tentang rukun nikah. Rukun menikah itu ada 5, dan dari 5 rukun ini
tidak ada kata mahar. Tidak ada kata mahar. Biasanya orang takut menikah itu karena mahar. Maharnya tinggi, nah, bla 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 bla. Nah, itu adalah kekhawatiran mereka yang belum sanggup menikah. Pertama, yang paling utama itu ada mempelai lelaki, kedua ada mempelai wanita, ketiga ada wali, keempat ada saksi, kelima ada akad. Akad antara wali dengan mempelai lelaki. Lah Pak, terus mahar itu masuk di mana? Itu tidak masuk di dalam rukunnya, tetapi mahar adalah pemberian wajib seorang suami kepada istri. Mahar itu, diingat lagi, pemberian wajib seorang suami kepada istri. Adapun bentuknya boleh berupa materi maupun yang non materi. Oh, kok gitu Pak? Di daerah saya maharnya menikah itu tinggi Pak, sampai-sampai harus membeli sekupi minimal Pak. Selain sekupi saya harus bawa almari. Kalau cuman seperangkat alat sholat atau alat mengaji itu tidak diajeni di sana. Itu menurut kebiasaan di daerah tertentu ya, daerah X. Sebenarnya yang namanya mahar itu adalah pemberian dari suami kepada istri. Lah, karena ini adalah pemberian pertama atau kesungguhan seorang suami memberikan kepada istri, ya kuatnya apa? Kalau suami memang kuat untuk memberikan sekupi atau mungkin Mercedes atau mungkin expander atau mungkin yang lain-lainnya, kalau memang suami bisa memberikan itu tidak masalah. Tetapi kalau memang suami itu tidak bisa memberikan, maka jangan dimintai yang seperti itu. Kenapa begitu? Nanti malah nggak jadi nikah. Bener ini, nggak jadi nikah. Calon suamimu bisanya apa? Wah, calon suami saya kebetulan dia itu ahli qori misalkan. Ya maka dengan qori, bacaan qori, tidak masalah, boleh, tidak apa-apa ya. Bapak, artinya apakah kita tidak boleh meminta yang macam-macam pada calon suami? Boleh. Tapi ingat, Rasulullah itu sangat menyukai wanita-wanita yang mensedikitkan maharnya. Wah, gitu. Pak, itu pemberian pertama dan mungkin saya tidak bisa meminta itu lagi. Jangan salah. Ketika kamu sudah menikah dengan orang tersebut, maka apa yang dimilikinya itu ya dimilikimu. Apa yang kamu miliki itu ya dimilikinya. Jadi kalian itu sudah menjadi satu kesatuan. Milikmu ya miliknya, miliknya ya milikmu. Wah, itu perihal mahar. Oh, Pak, tapi saya tetap kekeh dengan mahar saya itu mahal. Pokoknya harus Pajero. Ya monggo, tidak masalah. Kalau itu memang keinginan dari dirimu. Nah, terus lagi bicara perihal menikah, anak-anak lelaki itu pada membicarakan dalilnya. Nah, terus dalil itu yang diambil adalah surat An-Nisa ayat 3. Yang mana di sana ada kata wasulasa waruba, masna wasulasa waruba. Wa in khiftum alla tuqsitu fil yatama fankihu ma tabalakum minan nisa'i masna wasulasa waruba. Iki biasanya wong lanang seneng gunake dalil iku karena di situ dijelaskan dengan sejelas-jelasnya bahwasanya kamu boleh menikah 2, 3 atau 4. Artinya boleh memiliki istri mencapai 4 orang. Loh. Cuman biasanya orang-orang tersebut itu tidak melanjutkan dalil itu. Sebenarnya kalau dilanjutkan, fa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan. Jika kamu khawatir tidak akan adil, tidak mampu untuk berbuat adil, maka cukup 1 istri saja. Tak bilangin ini, 1 istri saja itu untuk bisa mengkolaborasikan antara kamu dengan dia itu susah. Susah. Karena
Dia punya pikiran, dia punya hati, kamu punya pikiran, kamu punya hati. Menselaraskan antara pikiran dengan hati saja itu susah, apalagi ini dua pikiran, dua hati. Nah, gitu ya. Apalagi nanti memiliki 2, 3 atau 4 istri. Nah, gitu. Lagian apa alasan kamu untuk memiliki istri lebih dari 1 misalkan? Terpikat oleh kecantikan. Nah, kecantikan itu bisa pudar. Terpikat oleh harta, harta itu bisa habis. Terpikat apa lagi? Terpikat anaknya banyak, Pak. Kayaknya orang tersebut itu keturunan-keturunannya itu saudaranya banyak. Jadi saya kepengen anaknya banyak itu. Ya kalau memang nanti menikah dengan kamu anaknya banyak. Kalau nggak punya anak, apakah nanti akan kamu cerai? Nah, kan kayak gitu. Jadi harus jelas itu. Nah, kamu pengen menikah lebih dari 1 itu untuk apa tujuannya? Kalau tujuannya ibadah, 1 istri itu sudah lebih dari cukup untuk ibadah. Nah, gitu. Sekarang hukum menikah ini. Kalian jangan bilang nikah tapi nggak tahu hukumnya. Usia-usia kalian ini usia yang paling produktif untuk melakukan sebuah angkara murka. Angkara murka. Ya, karena gini ya, nafsunya itu sudah mulai muncul suka dengan lawan jenis. Makanya itu paling produktif untuk angkara murka. Titik-titik, wah. Nah, titik, nah gitu. Pokoknya tit ya. Saya sensor saja gitu. Nah, ini hukum menikah itu ada 5, diingat-ingat. Kamu termasuk dalam koridor yang mana? Kalau kamu masuk dalam salah satunya, oh ternyata kok wajib ya, maka mau nggak mau ya kamu harus segera menikah. Daripada nanti terjadi sesuatu yang diinginkan tetapi diharamkan. Pertama, mubah. Hukum asal menikah itu mubah jika menikah tanpa alasan. Tek jujuk nikah tanpa alasan, tanpa ada apa itu, nggak ada hal-hal yang memberatkan untuk menikah ya tidak ada, hal yang memudahkan untuk menikah ya tidak ada, itu mubah. Mau kejadian saya mubah iki rodok longko, bahkan sok-soknya tidak ada. Nah, bisa-bisa tidak ada. Nomor 2, sunnah. Sunnah itu bagi mereka yang sudah punya bekal untuk menafkahi istri, tapi orang tersebut tidak khawatir akan terjerumus perzinaan manakala dia tidak menikah. Jadi ibarat gampang ngomong, wis duwe duit kanggo menafkahi, tapi dia masih bisa menahan hawa nafsunya, gitu kan. Itu sunnah, disunahkan menikah. Terus wajib itu bagi siapa? Bagi mereka yang sudah punya bekal menafkahi istri dan khawatir manakala tidak menikah nanti dia akan terjerumus dalam perzinaan. Nah, jadi wis duwe bekal dan khawatir terjerumus zina. Nah, ini wajib nikah ini. Hati-hati. Awak-awakmu itu sudah pada khawatir terjerumus zina atau tidak? Pak, saya tidak khawatir karena kamu tidak merasakan melakukan perzinaan. Hal-hal yang mendekati zina saja sudah dilarang. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Tidak boleh kamu mendekati zina, apalagi melakukan perzinaan. Nah, terjerumus zina di sini termasuk mendekati zina itu tadi. Nah, kowe wis do pacaran, galtino bonceng-boncengan, sekap-sikepan, misalkan kayak gitu. Demak-demian. Nah, itu terjerumus zina itu. Hati-hati. Nanti kalau dikulinake, diistiqomahkan melakukan perbuatan hal yang demikian, maka tidak menuntut kemungkinan akan melakukan hal yang lebih dari itu. Itu harus hati-hati. Nah, jadi api yo sekedar lah. Kamu suka dengan orang lain boleh, karena itu normal dan wajar. Lo merahi wong lanang seneng karo wong wedok, lo merahi wong wedok seneng karo wong lanang. Nah, tapi kesukaan kamu itu tadi, rasa cintamu dan rasa sayangmu tadi
dialihkan dulu. Jangan sampai berlebihan. Artinya jangan sampai dimunculkan dalam perbuatan yang nyata. Demak-demikan, berduaan. Nak ketemuan wong bareng-bareng ben rawani demak-demikan. Benar enggak itu rasa yang kamu rasakan itu benar-benar cinta atau hanya nafsu belaka? Kalau kamu hanya kepingin untuk engke-engkean, gagah-gagahan, menyombongkan diri, aku iso pacaran karo cah kae cah paling cantik sekelas. Aku iso pacaran karo cah kae paling ganteng sak kelas. Cah kae paling pinter sak kelas. Cah kae kayak gitu. Wah, fisiknya paling bagus karena dia atlet volley misalkan kayak gitu, sehingga dipacar biar populer. Ya itu nafsu, itu namanya nafsu, biar dipuji orang lain, itu nafsu. Itu bukan rasa cinta. Nah, diingat. Lanjut, hukum setelah wajib yaitu makruh bagi mereka yang belum mempunyai bekal menafkahi istri dan tidak khawatir terjerumus perzinahan. Durung duwe bekal lan durung khawatir. Manakala tidak menikah itu tidak khawatir melakukan perzinahan. Pak, bagi mereka yang belum punya bekal tetapi khawatir terjerumus perzinahan itu bagaimana, Pak? Durung duwe bekal tapi khawatir terjerumus perzinahan, maka lek ndang golek bekale, nggak usah khawatir nggak dapat, pasti dapat. Tapi kalau memang ternyata kamu belum masanya untuk golek nafkah misalkan kayak gitu, tapi kamu sudah khawatir terjerumus oleh perzinahan karena usia masih usia belajar kayak gitu, ya silakan berpuasa. Puasa itu ono macam-macam. Ono puasa Senin Kamis, ada puasa Daud, sehari puasa sehari tidak, ada puasa Dalail itu ada Dalail Khairat, ada Dalail Quran. Dalail itu puasa terus menerus, tidak puasanya hanya di hari tasyrik dan hari raya. Berarti dispensasi dalam 1 tahun tidak puasa itu hanya 5 kali, 5 hari. Terakhir, hukum menikah yaitu haram bagi mereka yang tujuan daripada menikah itu untuk menyakiti istri. Artinya dia tidak lain menikahi si A hanya untuk memanfaatkan si A misalkan. Kalau tidak seperti itu ya hanya untuk mengharapkan sesuatu dari si A dan semacamnya. Kayak begitu. Dari saya mohon maaf jika ada kesalahan baik tutur kata maupun kalimat yang saya gunakan ternyata kurang berkenan dan kurang baik menurut kalian. Dan jika ada pertanyaan silahkan langsung hubungi saya. Dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.